Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kabar yang tidak diinginkan itu akhirnya tiba. Virus corona baru telah masuk ke Indonesia. Sayang sekali kita seperti tidak siap menerima. Kepanikan malah dengan cepat merajalela. Kelangkaan alat kesehatan, pejabat ngomong serampangan, identitas pasien diumbar sembarangan. Padahal corona bukan penyakit yang tak tersembuhkan selama penanganan dengan sebaik-baiknya dilakukan. Mengapa respon kita tampak tergesa-gesa? Apakah kita benar-benar siap menghadapi corona? Inilah Mata Najwa, melawan corona. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya, Indonesia tidak bebas dari virus corona. Kepastian itu diumumkan langsung Presiden Joko Widodo 2 hari lalu. Kepanikan tak terelakkan, kinerja pemerintah pun jadi sorotan. Lalu bagaimana melawan corona? Malam ini sudah hadir di Mata Najwa. Saya perkenalkan tamu saya, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PKB, Nihayatul Wafiro. Selamat malam, Mbak Nihayatul. Ada Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau Persi, Lia Partakusuma. Selamat malam, Dr. Lia. Saya juga mengundang pakar kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam. Dan ada Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Dr. Tri. Baik. Hadir juga teman saya, Direktur Migrancare, yang juga tetangga pasien 01 dan 02, Mbak Anis Hidayah. Selamat malam, Mbak Anis. Baik, saya ingin mulai dari Mbak Anis, karena sempat ramai dan viral apa yang kemudian Anda curhatkan beberapa hari yang lalu ketika Anda mengetahui bahwa tetangga Anda diumumkan resmi oleh negara sebagai pasien 01 dan 02. Bagaimana kisahnya, Mbak? Sebenarnya Senin siang itu kami terkejut ya, begitu WAG di perumahan itu ribut, panik bahwa 2 warga kami dinyatakan positif dan diumumkan Presiden. Tentu tidak ada yang menginginkan. Yang lebih membuat kami terkejut adalah data pasien itu lengkap sekali. Dan itu sudah viral saat kami menerima. Nama, detil, alamat, dan lain sebagainya. Dan beberapa saat setelah itu kemudian perumahan katanya penuh sekali dengan media yang menyorot rumah dan lain sebagainya. Lalu suami saya, kebetulan suami saya ketua RT, menelpon langsung pasien, menanyakan apakah posisinya di mana gitu. Dan beliau menyatakan bahwa kami juga kaget gitu. Kami tidak tahu kalau kami positif. Tiba-tiba berita yang kami terima adalah kami sudah positif, tetapi saya tahunya dari media. Sama sekali tidak ada dokter siapapun yang memberitahu kepada kami bahwa kami ini positif karena virus ini. Jadi pasien bahkan sama terkejutnya dengan kita yang mendengarkan itu? Betul, semuanya shock, pasien shock, kami shock, semuanya shock. Tetapi yang membuat lebih shock adalah satu soal data privasi yang viral. Yang kedua, statement otoritas yang A sampai Z-nya itu beda-beda semua dan itu banyak yang menyakitkan. Gitu. Menyakitkan pasien, menyakitkan lingkungan kami dan itu simpang siur gitu. Jadi kami bingung mana sih yang harus kami pegang informasi yang resmi. Apa misalnya Mbak yang dampaknya sangat terasa ke teman-teman yang sekarang berada di lingkungan pasien 01 dan 02? Pertama adalah statement dari wali kota tempat kami tinggal mengatakan warga di perumahan Studi Alam Indah itu eksklusif, tidak saling kenal satu dengan yang lain gitu. Padahal tidak sama sekali gitu. Warga kami itu guyup, saling mengenal dan banyak ruang untuk kita bertemu gitu. Kemudian yang kedua katanya habis ada acara tanam pohon RW, itu salah sama sekali. Kami memang ada acara tetapi tidak tanam pohon lingkungan RW, tetapi pasar bumi karena kami lingkungan komunitas organik, maka Sedepok kemudian menggelar pasar sahabat bumi di hari H-1 sebelum Senin itu diumumkan. Gitu. Kemudian yang lain banyaklah informasi yang simpang siur yang itu menyangkut perumahan kami yang itu nggak benar. Gitu. Bahkan nama dan alamat persis perumahan itu disampaikan oleh sang wali kota.
nama, alamat persis itu disampaikan oleh wali kota, yang seharusnya mesti apa yang harus dilakukan pertama adalah siapa sih yang menyebarluaskan data pasien. Setahu kami data pasien di berbagai negara itu kan dilindungi, diproteksi, bahkan nickname saja tidak ada gitu, bahwa ada pasien 1, 2, 3 misalnya. Tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden, semua datanya viral. Bahkan wali kota menyebut nama dan alamatnya. Ini kan menurut saya perlu ada tindakan yang tegas oleh presiden atau dalam hal ini Pak Muldoko sebagai kepala KSP, ya semua harus didudukkan gitu biar masyarakat ini tidak bingung, masyarakat tidak dirugikan, dan kami hari ini sudah merasakan banyak sekali kerugian di perumahan kami akibat informasi yang simpang siur. Apa saja Mbak dampaknya setelah kehebohan ini dan spesifik disebutkan alamat dan sebagainya? Apa saja dampaknya? Pertama adalah banyak warga di perumahan kami yang tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas dari virus corona dari pihak yang punya otoritas gitu. Nah ini yang hari-hari ini juga sulit untuk kami komunikasikan. Yang kedua misalnya Senin, Selasa kami kesulitan memesan transportasi online gitu, banyak yang di-cancel berkali-kali karena ini adalah perumahan studi Alam Indah yang positif corona gitu. Kemudian informasi yang simpang siur tentang anak-anak sekolah yang nggak boleh sekolah, terutama dari perumahan studio Alam Indah gitu. Kemudian saya mengalami sendiri, anak saya histeris gitu ya karena ditanya temennya yang macam-macam gara-gara tinggal di perumahan itu gitu. Termasuk info-info yang mengatakan seluruh warga saya akan diisolasi selama 14 hari. Dan ternyata begitu kita track medianya, itu statement pihak yang punya otoritas gitu. Ini kan menurut saya... Boleh disebutkan Mbak siapa yang menyebutkan itu? Kadiskominfo Depok. Kadiskominfo Depok. Ya. Jadi wali kota Depok yang menyebutkan alamat dan Kadisinfo Depok yang bilang seperti itu. Ya. Tidak apa-apa, kita clear saja karena ada Pak KSP di sini. Nanti saya minta tanggapannya bagaimana pejabat-pejabat publik yang serampangan berbicara ini nanti akan ditindak. Baik, Mbak Anis, saya ingin tanya juga. Seberapa jauh sesungguhnya interaksi yang memang sempat dilakukan warga dengan pasien 01 dan 02, dan kemudian apakah misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa memang tidak tertular? Di kompleks kami itu kan memang terbiasa ya, karena kami dekat, jika ada yang sakit maka menjenguk gitu. Nah pasien ini juga sudah dijenguk memang oleh beberapa warga gitu ya. Kemudian memang setelah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan pada saat setelah pengumuman itu, beberapa petugas kesehatan memang datang ke perumahan kami terutama untuk menanyai gitu ya apakah sakit atau tidak ke 4 warga yang kebetulan menjenguk gitu. Kemudian hari ini juga diperiksa swab gitu ya di rumah sakit di Depok untuk dilihat kembali apakah ada dampak warga, atau Mbak? tidak. Tidak, khusus mereka yang menjenguk pasien saja. Dan keseluruhan warga itu jadi total jumlahnya kalau di komplek itu berapa Mbak? Warga kami ada 133 kakak, jadi mungkin sekitar 500-an warga yang tinggal di sana. Dan semakin kesini semakin tenang atau malah semakin panik dengan berbagai hal yang terjadi. Ini kan diumumkan kan Senin, sekarang Selasa, Rabu 2 hari. 2 hari ini jadi semakin heboh atau sudah mulai agak ya sudahlah begitu? Kalau di warga sebenarnya cukup kondusif ya. Kami memahami bahwa siapapun bisa kena virus gitu. Tetapi yang bikin kadang suasana tidak kondusif itu adalah berita online yang itu banyak hoaxnya gitu. Dan itu juga menyebar di WAG kami gitu, di warga perumahan. Sehingga kadang-kadang juga masih terus meng-cross check ini benar tidak gitu. Ini info dari mana gitu. Yang kayak gitu selalu simpang datang silih berganti, hari ini jam segini tenang, nanti ini ada ini heboh lagi, selalu masih ada yang kayak gitu. Dan saya juga membaca Anda menyesalkan akhirnya stigma yang diberikan kepada tetangga Anda yang Anda tahu persis bagaimana kondisi dan bagaimana sosoknya. Ya. Stigma-stigma itu muncul karena berbagai hoax yang kemudian muncul dan diarahkan kepada pasien 01 dan 02 ini Mbak. Yang sangat jahat yang kami rasakan adalah mestinya saat ini masyarakat Indonesia itu dalam suasana duka karena ada warga negara Indonesia yang positif corona yang itu tidak diinginkan oleh siapapun, tetapi justru masyarakat berlomba-lomba untuk menghakimi ya. Mestinya kan bersolidaritas, berempati, bisa juga itu keluarga kita kan gitu. Tetapi kan menghakimi, mengkait-kaitkan hal-hal yang tidak terkait, misalnya membongkar-bongkar aktivitas sehari-harinya, backgroundnya dan lain sebagainya gitu. Padahal perlu kami sampaikan bahwa saya kira semua juga tahu gitu pasien ini warga terhormat, senior, prestasinya internasional,
yang saya kira punya kontribusi besar pada bagaimana kebudayaan dibangun di negeri ini gitu. Mestinya saya berharap pemerintah Pak Muldoko di bawah koordinasi Bapak bisa meletakkan persoalan ini pada porsinya untuk pasien, untuk keluarga, untuk lingkungan, terutama untuk pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Indonesia tidak asal mengeluarkan statement-statement yang merugikan pasien dan di lingkungan kami, Pak. Oke. Saya juga ingin menyampaikan ini teman-teman karena pasien 01 Corona memberikan kesaksian kepada tim Mata Najwa Selasa kemarin. Ia mengaku keadaannya relatif baik namun memang menyesalkan sejumlah laporan yang dirasa menyudutkan namanya. Banyak pihak yang menyebarkan data tidak akurat mengenai dirinya dan karena berita miring mentalnya pun terpukul. Dan malam ini kami akan coba untuk meluruskan berbagai info miring itu. Yang pertama, pasien 01 dan 02 adalah korban dan warga negara yang baik karena melakukan langkah yang tepat. Ketika mereka mengalami gejala sakit, mereka segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan kemudian cepat-cepat melaporkan ke tim dokter setelah tahu dirinya ternyata melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang positif virus corona. Pasien sempat dituding tidak jujur saat pemeriksaan kesehatan. Faktanya, pasienlah yang melaporkan diri pernah berada di tempat publik yang sama dengan orang Jepang tersebut. Warga negara Jepang yang bertemu dengannya di restoran adalah perempuan. Mereka hanya kebetulan pernah berada di tempat publik yang sama, bukan bertemu di rumah pasien. Pasien 01 kemudian sampai mengatakan, dan saya akan kutip, "Jadi aku akan berterima kasih bila orang yang aku kenal atau orang yang satu lingkaran denganku menghormati privasiku dan menolongku melewati ini, ketimbang memperburuk stres di kepalaku dengan menyebarkan foto-fotoku." Jadi sekali lagi, apa yang dialami pasien 01 dan 02 saat ini sepatutnya tidak terjadi. Selain menyudutkan dengan cara-cara pengungkapan identitas, pemasangan garis polisi, dan penyesatan informasi yang akhirnya malah membuat stigma. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan itu? Pak Muldoko, setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Melawan corona itu yang kami bahas malam ini di Mata Najwa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Mbak Anis Hidayah bercerita apa yang terjadi di lingkungan tempatnya tinggal, di mana pasien 01 dan 02 tinggal. Berbagai stigma yang dihadapi, saya ingin minta tanggapan Pak Muldoko, KSP, yang memang diberi amanah tanggung jawab oleh Presiden untuk mengatasi ini. Yang jelas, manajemen pengelolaan informasi negara banyak dikritik, Pak Mul. Ya. Malah menimbulkan kepanikan. Apa penjelasannya? Begini, yang pertama kita harus jujur bahwa kita perlu mengapresiasi secara keseluruhan, itu masyarakat bisa menghadapi situasi ini dengan cukup tenang ya, dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Masyarakat kita cukup tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita pernah memiliki pengalaman bagaimana mengelola SARS, bagaimana mengelola flu burung, ya, yang relatif katanya risikonya jauh lebih besar daripada corona ini. Karena corona ini tingkat penyembuhannya 98%. Gitu. Nah, ini suasana yang terbangun ini cukup bagus di Indonesia ya. Yang kedua, karena memang pemerintah memiliki strategi penanganan dari awal, ya. Dengan pengalaman flu burung, SARS dan seterusnya, pemerintah pada 2019 itu sudah membuat namanya Inpres, Instruksi Presiden Nomor 4 2019, di mana di situ semua kementerian, hampir semua kementerian diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat clear di dalam mensikapi, ya, dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir. Kalau di tentara itu NUBIKA itu, nuklir, biologi, dan kimia. Pak Mul, jadi dalam evaluasi Anda, negara sudah melakukan yang terbaik begitu? Begini, saya akan lanjutkan dulu bahwa... Karena Pak Jubir saja kan baru ditentukan kemarin. Setelah sebelumnya tidak ada jubir dan beberapa pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang kesannya mengentengkan. Hafal doa kunut, tidak apa-apa, sholat saja dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Pada tanggal 7 Februari ya, itu KSP sudah membuat namanya PINTER, Pusat Informasi Terpadu COVID-19. EDC itu semua informasi tentang perkembangan corona disampaikan ke media secara periodik ya. Nah, sekarang ini diperkuat lagi khusus untuk persoalan yang berkaitan dengan penyakit coronanya atau virus coronanya, itu ditunjuk oleh Istana juru bicaranya Pak Juri dari Direktur
Kementerian Kesehatan. Dia yang menjelaskan secara konkret bagaimana corona itu dan penanganannya. Nah, nanti saya tidak masuk ke area itu, karena area itu sangat teknis ya. Tapi dalam prakteknya di lapangan koordinasinya juga kan terlihat tidak rapi, Pak Mul. Ya, Contohnya begini. misalnya bahkan Pak Yuri yang tadi Anda sebutkan juru bicara, ia mengkritik pemerintah Kota Depok yang melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien yang positif virus corona. Memangnya virus itu tahu garis polisi. Nah, jadi ini pernyataan juru bicara yang ditunjuk oleh negara. Ya. Tetapi Pemkot Depok melakukan itu dan juga tadi beberapa pernyataan yang akhirnya malah justru membawa yang negatif. Jadi koordinasinya bagaimana ini? Ya, justru itulah kita menindaklanjuti lagi bahwa petunjuk teknis yang sudah ada di dalam mensikapi Inpres itu, Menteri Kesehatan sudah membuat petunjuk teknis, very detail, sangat-sangat detail bagaimana mengatasi pasien, ya, mengatasi orang, ya, orang masuk di border, bagaimana penanganannya, orang Indonesia yang sedang demam, bagaimana sangat detail di sini. Untuk itulah, ya, dalam konteks menjabarkan yang lebih intens lagi, ya, saya tadi mengundang seluruh kementerian terkait untuk menyusun protokol, ya, protokol penanganan yang ini nanti dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk diedarkan, diblasting kepada publik, pada masyarakat, agar dia tahu langkah-langkah yang harus dilakukan kalau ada terjadi sesuatu. Ini berkaitan dengan komunikasi. Baik, Pak Mul, tapi bukankah itu sedikit terlambat? Kok baru nyusun protokolnya sekarang? Sebenarnya petunjuk teknisnya sudah ada, tetapi kan perlu adanya penekanan ulang, ya, berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan kemarin, maka kita buru-buru mengambil langkah cepat agar terjadi perbaikan dalam komunikasi. Untuk itulah kita juga membuat protokol komunikasi yang menyelaraskan antara pusat dengan daerah, sehingga ada boleh diomongin ini, tidak boleh diomongin ini. Nah, ini tegas. Jangan sampai tadi terjadi hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Pak Mul, saya mau minta penegasan dong. Jadi yang dilakukan oleh Wali Kota Depok itu salah atau betul? Saya tidak mencoba menghakimi ya, tapi dalam ILC kemarin beliau juga melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi di situ. Tapi intinya dalam konteks ini adalah persoalan kemanusiaan. Kita tidak boleh lagi bertikai atas persoalan-persoalan yang tidak pada intinya. Inti kita adalah bagaimana menyelesaikan coronanya. Ya. Tapi persoalan-persoalan komunikasi itu perlu kita perbaiki, ya, kan begitu. Bukan bertikai, tapi lebih mengevaluasi sehingga tidak terjadi lagi. Saya sangat setuju itu. Ya. Saya ingin minta tanggapan, Mbak Nini, silakan. Ya, sebenarnya sejak Februari ketika corona ini mulai marak, yang saya selalu bilang di semua media bahwa harus ada sosialisasi. Jangan sampai masyarakat ini gaduh karena ketidaktahuan. Contoh di Korea Selatan itu tiap 2 jam sekali ada SMS blast yang itu menerangkan hal-hal simpel. Gejalanya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini tidak ada sama sekali. Asumsinya waktu itu saya ingat betul, saya satu meja di salah satu stasiun televisi dengan Pak Yuri, beliau bilang gini, kan tidak seluruh masyarakat Indonesia ini punya HP. Masa alasannya hanya seperti itu? Lalu yang punya HP ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pemerintah ini cukup reaktif. Saya dan Komisi 9 sempat melakukan sidak di Soekarno-Hatta, itu di Ultimate yang terminal baru, dan ternyata di ruang kedatangan maupun di ruang keberangkatan tidak ada satupun sanitizer. Padahal saat itu sudah merebak sekali virus corona. Kita juga beberapa lama yang lalu, Mbak? Awal Februari. Oke. Kita juga ada KKP kan, kantor kesehatan pelabuhan yang itu ada di tiap pelabuhan dan juga bandara. Di situ ternyata juga tidak ada sanitizernya, hanya ada di situ. Kita waktu itu menekankan bahwa harus ada sanitizer. Memang reaksinya cukup lumayan. Direktur Angkasa Pura memberikan update ke saya bahwa saat itu selama seminggu itu sudah terpasang 15 titik dan sebagainya. Tapi ternyata ketika di Terminal 2 juga tidak ada sanitizer. Dan dari Terminal 13 adanya lagi di Terminal 15 yang cukup jauh tentunya di Ultimate. Dan saya pikir kemarin hari Senin pagi saya baru mengeluarkan statement di beberapa media bahwasanya jangan ada penutupan data. Saya yakin kok
dari kemarin-kemarin itu juga sudah ada yang namanya corona di Indonesia ini. Kita tahu berita, ada satu warga New Zealand yang terkena setelah pulang dari Bali. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Dan kita tahu bagaimana daerah-daerah border ini juga tidak bersih-bersih amat kok. Orang namanya thermal scanner itu juga kadang-kadang lebih banyak tidak ada petugasnya daripada ada. Lalu antara thermal scanner dengan KKP yang di ultimate itu jaraknya sekitar 15-20 meter. Jadi kalau ada orang yang 38 panasnya 38 itu butuh waktu sekitar berapa menit untuk sampai KKP. Ini juga perlu dievaluasi. Jadi jangan ada reaksi-reaksi yang berlebihan seperti ini. Dan saya pikir juga Mbak Nindi, ketika Anda bilang penutupan data, Anda meyakini ada penutupan data itu dalam konteks apa? Dalam konteks pemerintah tidak terbuka menyampaikan menyampaikan betul. apa spesifiknya, Mbak? Menyampaikan jumlah orang yang sudah kena suspek maupun sekarang ini 2 orang. Saya nggak yakin yang di Bali, sorry. Karena kita melihat yang di New Zealand kemarin katanya baru pulang dari Bali. Berarti terkenanya di Bali. Lalu apa kabar di Bali sekarang? Belum ada kabar apapun. Sekarang yang baru diungkapkan adalah 2 orang yang terkena dari tetangganya Mbak Anies. Lalu yang suspek ini cuma sekitar 100 sekian berapa? Yakin kalau itu cuma segitu. Saya pikir jangan sampai ini sebagai bola salju yang kita meninabobokan masyarakat sehingga masyarakat ini kita nggak ada kok. Tapi ternyata ketika itu boom semakin kalut kita. Dan Mbak Nana, saya pikir edukasi kepada masyarakat ini yang penting sekali. Oke. Karena buying panik ini juga luar biasa sekali di masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat ini. Oke. Jadi kenapa berarti Anda tidak sependapat karena tadi kan Pak Mul katakan reaksi masyarakat baik-baik saja begitu. baik-baik saja itu karena tidak tahu. Lalu kok baru sekarang mau menyampaikan protokol komunikasi. Baik. Pak, ini sudah ada 2 orang, masa rapatnya baru tadi, Pak, begitu. Bagaimana Pak Mul? Begini ya, kita ini negara cukup besar. Titik border kita itu ada 135. Ya. Ya. Bahwa corona adalah persoalan global, di situ menuntut tanggung jawab dan kewajiban global. Termasuk juga Indonesia di dalamnya. Kita tidak bisa main-main, kita negara ini negara yang dikunjungi keluar masuk. Sehingga kita kalau tidak detail juga akan dimarahi orang lain. Karena kita berarti tidak punya tanggung jawab global. Kita memiliki tanggung jawab global itu. Ditunjukkan dari apa? Kesiapan kita di dalam menangani. Ya. Di dalam menangani. Protokolnya sangat jelas, ada. Ya. Tapi ini perlu penekanan ulang. Bukan berarti selama ini kita nggak bekerja. Ya. Setelah terjadi pembagian tugas atas Inpres itu, maka begitu kejadian di Wuhan, kejadian apa yang terjadi di kapal itu Diamond Prince. World Dream World Dream, 188 dan Diamond Prince, semuanya bisa ditangani dengan baik. Kalau kita tidak punya protokol, tidak mungkin itu bisa ditangani. Itu semuanya bisa ditangani karena ada protokol. Menteri Luar Negeri harus berbuat apa? Sangat clear langkah-langkah yang ditangani oleh Menteri Luar Negeri. Oke. Berikutnya bagaimana Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, semuanya telah bekerja sesuai dengan standar. Untuk itulah semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita tidak punya protokol, pasti itu kan berantakan, gitu loh. Kalau tadi ada data yang tidak dibuka, ada yang ditutupi, Pak Mul? Sebenarnya enggak seperti itu. Ini datanya tadi. Ada berapa sih sesungguhnya ya yang sudah Dites. ya ini. Ada jumlahnya ya. Per 3 Maret jam 18.00 ada 370 orang yang diuji lab. 354 orang negatif, yang 2 orang positif dalam proses 14. Berikutnya ya, yang ada di bandara nih per 2 Maret sudah ada 118 WNA yang ditolak masuk. Ditolak, kita nggak mau main-main karena ini bertanggung jawab tadi itu global tadi, gitu loh. Ini kewajiban global, nggak bisa kita tinggalkan gitu. Oke. Saya nanti akan kasih kesempatan untuk dibahas karena kita harus break dulu. Tetapi kalau tadi Pak Mul katakan jumlah yang diperiksa 372 ya Pak ya? 372. Sebagai perbandingan, Singapura sudah memeriksa 1.300 orang per 28 Februari dan menemukan 97 kasus positif. Dan Korea Selatan saat ini sedang mengembangkan tes cepat dengan kemampuan mengetes 10.000 orang per hari. Apakah kita harus melakukan pengetesan lebih banyak lagi? Apakah itu akan efektif? Itu juga nanti akan kita bahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di sini.
Ya, itu tadi adalah gambaran bagaimana kesiagaan di rumah sakit di RSCM, salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini, rumah sakit kelas A. Jadi memang terlihat sudah prepare begitu. Tetapi bagaimana kondisi rumah sakit kita di daerah yang lain? Yang jelas pemerintah sudah menyebutkan ada 100 rumah sakit yang siap. Saya ke Dr. Lia, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. 100 yang siap. Betul siap, Bu? Ya, jadi kami tahun 2007 ada 100 rumah sakit yang ditunjuk untuk rumah sakit rujukan untuk flu burung. Nah, jadi saat itu memang kami dilengkapi dengan berbagai peralatan serta SDM yang sudah dilatih untuk itu. Karena pada prinsipnya untuk menangani infeksi itu kan sama prosedur dan sebagainya. Artinya tidak dibedakan apakah itu sebuah infeksi corona ataupun yang lain. Flu burung pun sama influenza. Itulah yang sejak awal Januari, jadi 7 Januari waktu itu Kementerian Kesehatan meminta bahwa 100 rumah sakit itu untuk siap sedia untuk kalau ada kasus-kasus yang infeksi corona. Dan data yang Anda kumpulkan, apakah memang kondisinya semuanya siap 100%? Nah, kebetulan dari kami, dari Persi, saya dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, belum berhasil untuk mendata seluruh rumah sakit, tetapi setahu kami memang Kementerian Kesehatan mendata. Jadi mendata itu yang didata adalah satu SDM-nya, apakah sudah masih lengkap begitu. Kemudian juga kedua adalah fasilitas. Fasilitas antara lain yang sering ditanyakan itu adalah masalah ruang isolasi. Jadi itu yang didata, sedang didata oleh Kementerian Kesehatan. Dan data yang Anda peroleh sejauh ini? Sejauh yang saya peroleh, mungkin saya juga dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, tapi mungkin sebaiknya Kementerian Kesehatan yang dapat menjelaskan. Data dari kami sendiri Perhimpunan Rumah Sakit belum Indonesia. dapat dari seluruh rumah sakit, sekitar 25 rumah sakit menyatakan kira-kira ada sekitar 148 isolasi kamar, tempat tidur isolasi. 148 di Ya. seluruh Indonesia dari data 25 itu. Ya. Dan itu jauh dari cukup. Tapi rumah sakit di Indonesia ada 2.800. Jadi artinya masyarakat itu bisa tahu ada sekian-sekian, karena 100 rumah sakit itu kan baru saja Ya. kita tahu. Ya misalnya mau kemana, kalau apakah ada koordinasi tadi protokol Pak Mul sudah mengatakan ada. Apakah protokol itu dari Menteri Kesehatan ke gubernur atau kepala daerah jalan? Karena kan yang ngatur di daerah itu bukan menteri tetapi kepala daerah. Nah ini keseragaman dari protokol di daerah saya pikir perlu ada Pak Mul, entah itu di copy dari situ. Untuk next kan pasti penyakit menular ini ada terus. Ya kan? Nah kemudian misalnya informasi lain, kalau yang terkena itu ada di rumah sakit itu, kita kemana, misalnya tetangga sebelah rumah kita kemana minta didesinfektan itu. Kalau DB itu kan bisa ke kantor kelurahan atau dinas kesehatan. Nah ini kemana? Ya, Ini maaf kan mungkin kalau boleh saya tambahkan sebentar. Jadi kami di awal Januari itu kami sudah mengeluarkan daftar rumah sakit dari Kementerian Kesehatan dan kami sebarkan di asosiasi. Kebetulan Persi ini adalah kumpulan ada 18 asosiasi tergabung di dalamnya, sehingga surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu kami sebarkan, dan untuk kami minta semua rumah sakit yang disebut untuk 100 rumah sakit itu mereka melaporkan. Ada di medsos nggak Bu? Listnya itu kan baru. Sebagian besar ada di medsos, Di Depok sebagian ada besar. Ada. Jadi tapi untuk rumah sakit besarnya itu 3. Jadi yang sudah diumumkan adalah 1 rumah sakit Persahabatan, 2 rumah sakit Sulianti Saroso, dan yang ketiga adalah RSPAD. Itu 3 rumah sakit pertama yang memang diminta untuk mengelola pasien flu burung, pasien untuk coronavirus ini, COVID-19 ini. Ya, karena yang jelas memang keterbukaan informasi itu yang menjadi sangat krusial. Iya. Dan Mata Najwa juga berusaha untuk mencari tahu, dan saya ingin sampaikan ke Pak Muldoko juga. Jadi dari 100 rumah sakit, Pak Mul, tadi kami seharian berusaha berhasil menelpon 30 rumah sakit, berhasil berbicara dengan humas dan mendapatkan informasi di 4 rumah sakit Fatmawati di Jakarta Selatan, Rumah Sakit Dr. M. Jamil di Kota Padang, Rumah Sakit Sanglah di Bali, Rumah Sakit Gunung Jati di Cirebon. Kemudian yang telepon diangkat tapi tidak ada kejelasan atau tidak mau kasih nomor humas atau humasnya sudah pulang atau sudah tutup, itu ada 11. Yang sudah tutup ada 11, humas sudah pulang ada 8, tidak aktif, tidak ada nomor telepon, bahkan yang bisa dicari ada 11. Jadi itu yang agak bahaya. Jadi masyarakat nggak tahu nih kemana gitu. Makanya instruksi yang Pak Mul pegang itu kalau bisa besok diedarkan ke Pak Gubernur atau kepala daerah untuk protokol itu kemana gitu. Kalau enggak. Saya jadi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Timur sudah menunjuk 3 rumah sakit rujukan nasional dan 2 rumah sakit rujukan lokal atau provinsi yang bisa menangani kasus ruang isolasi sementara begitu. Kalau yang provinsi sementara nasional rujukan. Terkait dengan rumah sakit itu kan hari ini heboh soal BPJS tidak mau membayar. Saya cek ke BPJS itu ternyata kalau sakit ya
tetap ditanggung oleh BPJS. Begitu dia corona itu tanggung jawab negara. Tapi di media maupun di media sosial itu bilang BPJS tidak menerima, Pak. Ini agak bahaya. Oke. Saya mau ke Mbak Anies dulu sebelum nanti Pak Mul bisa menanggapi secara gabungan. Mbak Anies, kalau misalnya cerita dari yang Anda dengarkan dan yang Anda alami, apakah memang ada kesulitan untuk mendapatkan informasi, bahkan mungkin datang ke rumah sakit tertentu untuk kemudian tahu apakah dia corona atau tidak? Sangat. Jadi di awal makanya kami kan bingung ya, sebagai RT di lingkungan, apa sih yang harus kami lakukan untuk memastikan warga di lingkungan itu dapat informasi yang kredibel, yang akurat gitu. Makanya kami datang ke Pemkot, bertemu dengan Dinas Informasi, mohon dihubungkan dengan Dinas Kesehatan, apa yang perlu dilakukan di lingkungan. Itu nggak ada satu informasi yang resmi, apa sih langkah-langkah yang harus kami lakukan, rumah sakit mana yang bisa kami datangi, kemudian nomor kontaknya berapa, itu kan tidak jelas. Justru saya dapat informasi misalnya dari KSP, Kantor Staf Presiden, ini nomor yang bisa dihubungin, ini Kemenkes, ini nomornya, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling dekat, bahkan sampai hari ini Pak Wali Kota yang banyak bicara tentang perumahan kami juga belum datang ke perumahan kami, padahal hanya 4 kilo dari kantor Wali Kota. Nanti di demo loh depan rumah. Nggak berani pulang loh dia. Kalau Pak Wali Kota datang akan diterima dengan tangan terbuka atau malah Tentu dong, kita akan dialog, menyampaikan, jangan salah info tentang kami. Kan Pak Wali Kota yang punya otoritas di kota kami. Jadi tadi saya mencoba menelpon, jadi Komisi 9 tadi ke Kementerian Kesehatan ada nomor hotline yang bisa dikontak. Saya tadi coba telepon dan saya tanya saya tanya, ini saya kondisi begini, bisa nggak orang datang ke rumah saya untuk ngecek? Tidak bisa, harus datang ke rumah sakit. Cuman apa yang menerima cukup bagus, cuman memang itu belum terdistribusikan nomor itu dengan baik kepada masyarakat. Saya pikir hotline itu yang harus diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat ini seperti yang Mbak Anies katakan, mau mencari informasi kemana. Kita sendiri, bahkan Mbak Nana tadi ada 11 yang tidak ada nomor teleponnya. Ya. Ini rumah sakit. 100 itu tambah 32 rumah sakit lagi. Tambah 32 rumah sakit lagi yang baru tadi diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, baik. Pak Mul, bagaimana ini informasi yang harusnya secara cepat diketahui oleh masyarakat, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, sebenarnya kita sudah punya hotline ya. Hotline-nya 021-521-0411. Boleh kita tunjukkan di layar, Ya, kita juga sudah ditunjukkan ya. Coba ditelepon. Ini ya. Ini dan kita akan mempermudah lagi, nanti akan menggunakan 119. Nanti dari 119 nanti akan diminta pencet 9 langsung menuju ke sini. Kenapa saya bikin mudah 119 agar mudah diingat gitu. Kalau nomor ini mungkin orang pusing, nomornya kan susah itu. Sehingga kalau Tapi yang jelas yang ada sekarang ini ya Pak Mul? ya, yang ada ini, tapi mulai besok 119 sudah bisa dijalankan. Itu. Pak Mul, kita coba telepon ya Pak, supaya masyarakat juga tahu bahwa ini adalah cara kita untuk mendapatkan informasi. Boleh tolong produser saya di atas, boleh coba ditelepon nomornya? Supaya masyarakat juga bisa tahu bagaimana cara kita menghubungi dan mendapatkan informasi. Salah satu nomor saja, tadi ada 2 nomor. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke. Silakan. Ini yang mana nih? Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke, ini yang 021 ya. Pasti banyak sekali masyarakat yang berusaha telepon. Ini mudah-mudahan ini tanda baik karena masyarakat berlomba-lomba mau mencoba menghubungi hotline ini. Mudah-mudahan tanda baik. Nah, yang berikutnya dong. Kita coba yang nomor HP. Ini semuanya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Pak. Ya, Kementerian Kesehatan. Ya. Oke. Sudah terhubung? Berapa saat lagi? Oke. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Sibuk. Jadi memang tampaknya kapasitasnya harus ditambah, Pak Mul. Ya. Harus ditambah supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan informasi. Siap. Kalau boleh usul Pak Mul, website yang resmi juga, Pak. Ya, kita udah ada karena juga. Karena di Kementerian Kesehatan ada websitenya, kami juga sudah mengecek ke sana, tapi informasinya masih sangat minim. Baik. Di KSP juga ada Pak, tapi informasinya juga belum lengkap. Dan tadi saya ada masukan salah satu dari netizen yang menyebutkan mereka kalau ada website yang lengkap dengan data, informasi dan sebagainya, sehingga kalau ada media-media atau berita-berita hoax yang berseliweran mereka bisa langsung konfirmasi ke sana. Apalagi yang dibutuhkan publik, Mas Agus? Gini, kalau dibutuhkan publik kan kita ini punya 34 bandara. Ya, yang
internasional yang terbuka. Saya dari awal sejak Januari saya katakan tolong Pak Menteri Perhubungan segera ditentukan di mana port of entry masuk ke Indonesia ataupun keluar sehingga bisa terkontrol. Saya ketika datang dari luar negeri kebetulan dengan Abu Pak Mul juga itu cuma disuruh ngisi, bingung kita penuh di bandara T3 itu suruh ngisi formulir kuning buat apa? Saya nggak tahu, terus habis itu ditaruh aja. Kalau saya pakai nama palsu kan tetap bisa. Terus tidak ada itu thermal gunnya nggak ada. Begitu saya masuk. Ini tanggal berapa Mas Agus? Tanggal sekitar tanggal 14. 14 Februari. Terus ketika saya masukkan ke FB, saya diserang buzzer. Menarik sekali itu. Ya, padahal kita ingin minta penjelasan, buzzer yang disuruh saya nggak tahu komandonya dari mana. Ya kan masuk itu langsung diserang buzzer bahwa Anda itu tidak ada itu. Padahal tidak ada barang itu. Setelah itu besoknya baru ada yang berdiri jajar bawa pakai thermal gun. Ini saya dapat masukan dari dua staf ahli menteri bilang semua saya baru balik juga bingung nggak ada sekarang katanya. Nah jadi port of entry itu sebaiknya ditentukan Pak dalam krisis gini supaya jangan 34 bandara internasional terbuka. Agak kontrolnya susah, kasihan teman-teman imigrasi. Oke, Mata Najwa juga terbang ke Singapura dan kemudian kembali ke sini. Kita ingin tahu bagaimana dan membandingkan seperti apa liputannya setelah pariwara. Tetap di sini. Petugas Kesehatan Negara Singapura mewajibkan seseorang yang terindikasi atau terjangkit 2019 novel coronavirus atau kontak langsung dengan seseorang yang terjangkit virus corona tersebut untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain agar tidak terjadi penularan penyakit. Sekarang saya dan rekan saya Willy, kami sudah sampai di Bandara Internasional Changi di Singapura. Dan sebentar kita akan sama-sama lihat nih, seperti apa sih proses pengecekan terhadap turis asing yang dilakukan oleh petugas di Bandara Changi. Oke, jadi barusan kita udah melewati temperature checking, di mana hanya penumpang atau turis yang memiliki suhu tubuh pada batas normal yang boleh masuk ke Singapura. Di sini itu ada hand sanitizer yang terletak kalau nggak di toilet, ada di setiap gate. I'm sorry, is this the temperature checking? Yes. Oh, okay. Jadi memang penanganannya, antisipasinya itu ketat di sini. Orang nggak bisa sembarang lewat kalau suhu tubuh mereka melewati batas normalnya pemerintah setempat, yaitu 38 derajat. Sekarang saya sudah berada di pesawat kembali ke Jakarta. Ini kartu kewaspadaan kesehatan yang disediakan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, itu yang terjadi kemarin. Kami mengirimkan tim liputan untuk melihat bagaimana kondisi di bandara. Saya ingin minta tanggapan Mas Agus. Ini baru kemarin, 3 Maret, setelah diumumkan oleh Presiden 2 hari yang lalu. Ya sekitar 11 sampai 15 itu nggak ada. Dan saya tulis di FB saya diserbu sama saya mungkin di buzzer AP2 ya. Tapi itu tidak ada. Sudah ada peningkatan menurut Anda ini? Sekarang sudah ada peningkatan dan itu betul. Di beberapa bandara internasional yang minggu kemarin saya datang juga seperti itu. Jadi ada thermalnya, terus ada thermal gunnya di muka kita gitu. Kalau itu lalu pinggir tidak boleh masuk dan sebagainya. Sekarang sudah ada. Dan yang masih saya pertanyakan formulir itu diisi buat apa? Saya tanya pada Pak Dirjen, apakah itu masuk ke data itu waktu itu ya? Tidak, ya masuk tapi nanti. Tapi kan tidak real time berarti. Kalau saya tulis asal-asalan nama. Kartunya tuh dibagi dua. Jadi ada kartu yang dibawa pulang oleh penumpang, ada kartu yang diserahkan. Dan silakan ditumpuk saja. Saya tanya ini kapan mau dimasukkan, belum tahu Pak gitu. Nah jadi memang saat itu koordinasinya, nah sekarang sudah baik.
Ya syukur, jadi saya tidak percuma juga cerewet, biar sajalah di buzzer, dimaki-maki nggak masalah. Tapi yang artinya itu harus dilakukan. Dan satu lagi Pak Mul, sebaiknya bandara dibatasi yang port of entry-nya. Karena kan dari 34 itu 8 bandara sudah tidak ada penerbangan internasional. Itu close saja jadi internasional. Sisanya 14 itu hanya dari Singapura atau dari Malaysia. Yang betul-betul internasional itu hanya Bali dan Jakarta. Yang lainnya itu tidak. Jadi kalau mau dua itu saja. Gitu, sehingga airline juga ada domestik mau kemana pakai airline domestik gitu ya. Jadi airline hidup. Airline kita sekarang menderita ini Pak. Ya, hotel juga. Di Bali itu hotel sudah 100% layoff, orangnya suruh kembali tidak bekerja dan tidak dibayar. Ya, Nusa Dua itu mungkin 0% okupansinya sekarang. Kita nanti akan membahas dampak ekonominya karena juga sudah hadir teman saya, Mas Bima dari Indef. Tapi sebelumnya saya ingin minta tanggapan Pak Mul. Itu tadi yang kita lihat Pak. Jadi memang alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi bandara kita sudah jauh lebih siap dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta tapi seluruh bandara ya Pak Mul. Ya, dan ini sekali lagi ini perlu adanya tanggung jawab bersama, perlu kerjasama semua pihak ya. Saling mengingatkan, saling mengoreksi dan seterusnya. Karena apa? Karena memang persoalan ini persoalan yang digerutuk, bahasa Jawanya digerutuk itu dilawan sama-sama. Bekerja sama-sama, dikeroyok sama-sama, jangan ada yang kerjaannya nyalain, kerjaannya itu nggak boleh. Ini persoalan kita bersama. Saya juga terima kasih ada masukan-masukan, akan kita perbaiki ya. Tidak ada yang sempurna, tapi kita juga menerima seperti tadi nomornya diperbanyak. Oke, kita akan bikinkan lagi. Berikutnya tentang bandara. Itu nggak bisa diputuskan sekarang, karena mesti melalui sidang kabinet. Karena ini berkaitan dengan dampak-dampak yang lain, ikutannya seperti apa, kan begitu. Jadi mesti, ini sebuah masukan tapi ya akan kita terima masukannya, nanti keputusannya bagaimana pemerintah akan menjalankan itu. Bagaimana dengan di ruang-ruang publik, tim Mata Najwa juga berkeliling hari ini melihat bagaimana ruang-ruang publik di Jakarta. Kita lihat yang ini. Dan standar seperti itu yang kita harapkan bisa terjadi di berbagai tempat dan tidak hanya sekarang, tapi juga akan seterusnya dan bahkan seharusnya sejak sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda Mbak Rini? Jadi SMS Blast saya pikir harus tetap dilakukan Pak, karena ini bagian dari usaha kita melakukan sosialisasi. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir seluruh masyarakat Indonesia harus pakai masker. Padahal sebenarnya kita sudah memberikan edukasi bahwasanya yang pakai masker adalah yang sakit. Nah ini juga kalau dari impres yang ada Pak, itu Kementerian Pendidikan belum masuk Pak. Padahal itu bagian penting juga, kita ini seringkali mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi anak-anak di Indonesia yang kurikulumnya juga mungkin harus dimasukkan hal-hal seperti ini Pak. Jadi saya lihat impresnya yang 2019 kemarin belum ada dari Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan dianggap mungkin juga tidak bertanggung jawab kalau ada hal-hal wabah seperti ini terjadi. Padahal kalau kita melihat dari negara-negara yang lainnya, mereka juga melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah. Dan seluruh elemen masyarakat diajak. Contoh juga dari akademisi, ahli virus,
ahli epidemi, semua dijadikan satu untuk melakukan bekerja sama. Saya sepakat dengan Pak Muldoko tadi bahwa ini harus dikeruyuk bareng-bareng. Ini bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi seluruh pihak. Oleh sebab itu mungkin dari KSP juga mulai bukan hanya dari kementerian saja, tapi seluruh pihak yang lain, tadi dari UI, dari beberapa pihak yang lain, ini yang harus dilakukan termasuk dari Kementerian Pendidikan, Pak. Jangan ditinggalkan Kementerian Pendidikan, karena mereka yang jelas-jelas memiliki masa yang luar biasa. Betul. Banyak. Tadi juga sudah kita undang dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama kita undang. Karena kita melihat peristiwa yang terjadi di Korea, di Daegu itu, bermula dari gereja, dari komunitas agama. Nah, untuk itu ini sangat penting. Tadi sudah kita sampaikan ya, harus bagaimana mengatasi di pesantren, di gereja dan tempat-tempat kerumunan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah agama. Itu sudah kita detailkan tadi ya. Terus bagaimana anak-anak ini biar diedukasi agar jangan sampai nanti banyak dimasuki informasi dari luar malah bingung yang di dalam. Jadi ada secara internal ditangani dengan baik, secara keluarnya bagaimana keluarganya agar bisa memahami dengan baik. Itu tadi kita udah ulas dengan cukup detail ya. Oke. Dokter Tri mau menambahkan? Ya, saya pikir bahwa ada 2 periode yang penting pada COVID ini di Indonesia. Jadi periode sebelum 2 hari lalu disebut sebagai epidemic preparedness atau penyiapan epidemik atau wabah. Kemudian setelah ada kasus maka kita udah jadi epidemik di negara kita begitu, atau sekarang dilakukan epidemic investigasi. Jadi pendekatannya berbeda itu? Berbeda begitu. Sebelum ada epidemik maka harus disiapkan semua sektor begitu untuk siap-siap gitu. Mau sektor informasi, mau sektor kesehatan, mau sektor ekonomi, mau sektor apapun, dia harus siap dalam menghadapi epidemik ini begitu atau wabah ini. Jadi ketika muncul sudah perangkatnya sudah tinggal gerak begitu ya? Ya betul. Sekarang udah terjadi epidemik begitu, tapi ini masih bersifat lokal. Alhamdulillah bahwa masih terjadi satu di Depok aja begitu kasusnya. Saya tidak tahu bahwa pada epidemic preparedness ini seberapa kuat kita mendeteksi orang-orang yang masuk ke Indonesia yang sudah terinfeksi begitu, virus corona udah masuk gitu. Jadi ini terbukti bahwa sekarang ada kasus. Yang ada kasus ini adalah dari kasus primer, ada kasus pertamanya adalah orang Jepang, kalau kasus indeknya orang Jepang, kasus primernya orang Indonesia, kasus pasien pertama kan, kasus sekundernya kasus 2 tadi atau pasien kedua begitu. Jadi harus dilakukan oleh kita sekarang adalah kontak tracing terhadap kasus indeks, kasus primer, dan kasus sekunder begitu. Mungkin semua kontak berbeda. Yang kedua adalah pengamanan di klaster atau di lokasi. Jadi di lokasi benar-benar harus bisa diisolasi. Bagaimana penduduk di wilayah tersebut. Isolasinya apakah itu seluas RT, apakah seluas RT. Ini isolasi jangan takut begitu bahwa isolasi kalau memang benar-benar kontak terhadap pasien dan dekat begitu kurang dari 1 meter, maka pasien itu nggak boleh meninggalkan rumah begitu. Jadi kalaupun meninggalkan rumah dia harus pakai masker dan izin pada health authority. Kalau health authorities kita bicara puskesmas, bicara dinas kesehatan kabupaten atau dinas kesehatan provinsi begitu. Jadi bukan isolasi tidak boleh kemana-mana, gitu. Isolasi terbatas, dia boleh keluar dengan menggunakan masker begitu. Itulah sekarang lebih diperketat lagi terhadap epicentrum yang baru ya, yang tadinya hanya dari China, sekarang terhadap 4 negara yang menjadi epicentrum baru, itu lebih ketat lagi karena harus menggunakan health certificate, harus itu wajib. Yang kedua harus ada travel story. Selama dia perjalanan dalam sekian hari itu kemana, itu harus muncul di situ. Nah, kita semakin ketat terhadap 4 yang epicentrum baru itu ya. Karenanya ada 180 sekian itu yang tadi ditolak masuk. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Bapak Presiden tadi menyampaikan tidak perlu ada kepanikan karena terkait dengan ketersediaan sembako, obat-obatan dan yang lain, pemerintah sudah menyiapkan semua, sehingga perlu dibeli secukupnya saja. Ya, sejumlah dampak yang terjadi yang kita lihat selama 2 hari terakhir ini, ada tambahan nggak tidak Mas Agus dari yang kita lihat? Ya gini, itu kan awalnya ada orang punya warung kalau nggak salah belanja, terus disebar di media sosial bahwa orang malu ngeras. Orang kita itu juga aneh memang. Kan ngeras begitu harga naik, kemudian kita yang tidak punya uang cash banyak tidak bisa beli pada akhirnya. Jadi ini bisa berbahaya, memang Pak Mul, ini mesti harus dilarang betul ini. Kalau masker saja ya oke lah, tapi yang soal ini sekarang ada empon-pon itu habis semua jahe merah kayak gitu kan. Agak repot kita ini. Mau gimana sebaik itu komunikasi ini harus jalan. Jadi vitamin juga habis, Mas. Iya makanya. Jadi yang hoax-hoax itu menurut saya Pak Mul ini mesti dibereskan ini. Kalau enggak waduh. Ya, kepolisian sudah kita perintahkan untuk satu ya operasi terhadap penimbunan barang, dan ini sudah banyak yang dihasilkan ya. Berikutnya kita juga ingin menempelkan itu tulisan seperti tempelkan kalau ini orang jualan masker, tempelkan di temboknya itu pintunya bahwa menurut peraturan atau undang-undang nomor sekian dilarang ini. Dilarang maksudnya dilarang? Ya, dilarang naikkan harga lah apalah gitu. Sehingga nanti kalau orang mau beli ke situ ya harapannya bisa komplain nanti. Nah, gitu. Jadi biar dia tidak semena-mena menaikkan barang begitu kira-kira seperti itu. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan ya, mudah-mudahan segera dilaksanakan karena kita sungguh ingin menghindari jangan sampai ada terjadi pembelian yang tidak perlu. WHO sangat tegas mengatakan bahwa yang perlu menggunakan masker itu hanya 2 kondisinya. 1, orang yang sedang kena sakit, bisa kena lagi flu atau lagi apa, biar nggak nular kepada yang lain. Yang kedua adalah semua petugas yang bekerja pada lingkungan yang punya risiko tinggi. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya ngapain kita mesti membuang-buang duit untuk beli masker berlebihan dan seterusnya. Ini saya terima kasih nggak ada yang pakai masker itu ya, bagus ya. Masker maksudnya. Karena ini Menteri Perdagangan harus sidak Pak, jangan sidak pas harga mahal. Ini saya belum lihat Pak Menteri Perdagangan sidak nih, padahal ini kan barang dagangan ini. Jadi menurut Tapi Anda? polisi sudah Kapolri sudah jalan, semua sudah bergerak ya. Oke, saya ingin ke ada teman saya Mas Bima Yudhistira, ekonom dari Indef. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Mas Bima. Apa sih yang harus diantisipasi? Karena kan sejak awal bahkan sebelum ditemukan ada pasien yang positif, pemerintah kan selalu menekankan ekonomi soal corona. Seberapa besar memang dampaknya yang Anda lihat? Dampaknya kita bisa kembali pada tahun 2009 ya. Bank of America itu sudah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini bisa mencapai titik yang sama rendahnya di tahun 2009. Pada waktu Bank Century pada waktu itu gagal bayar. Artinya ini bisa memicu resesi ekonomi global dan memicu kemudahan perubahan perilaku dari masyarakat. Nah, yang kalau kita lihat tadi yang terjadi panic buying, ini kita duga bukan masyarakatnya yang melakukan panic buying, tapi yang melakukan adalah para penimbun-penimbun gelap tadi. Maka yang kita lawan sebenarnya bukan hanya corona, tapi yang kita lihat sekarang adalah virus corona ini membuka tabiat dari perilaku rente yang sama. Jadi yang disebut sebagai disaster capitalism. Artinya selalu ada kapitalisme di belakang bencana. Ya, seperti kemudian terlihat menumpuk seperti orang biasa, tapi sebenarnya dia melakukan perilaku reseller, menjual di online misalnya. Ya. Dia memborong dari apotik-apotik, beberapa apotik misalkan di Jawa Tengah 1 bulan terakhir itu maskernya sudah tidak ada. Dan ketika kita cek, kemudian di Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya misalnya, ada yang menjual sampai kemudian 1 juta rupiah per boxnya. Jadi ada memang yang memanfaatkan dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, dampak yang kami melihat juga ya, ini sudah ada sebenarnya Pak Muldoko, bahwa aksi-aksi penimbunan ini terjadi justru pada waktu awal Januari, khususnya pada komoditas bawang putih. Ada kenaikan harga yang kita tracking tidak wajar justru terjadi di pasar tradisional. Ya. Sehingga harga bawang putih di pasar tradisional itu jauh lebih mahal daripada di pasar modern. Nah, artinya ini ada spekulan yang sudah lama bermain, tapi kenapa kemudian aksi-aksi penggeledahan gudang-gudang, aksi kemudian penindakan terhadap penimbun-penimbun gelap ini kelihatan sangat-sangat terlambat sekali. Ya.
Sehingga wajar misalkan di beberapa tempat terjadi kelangkaan atau stok yang kemudian terbatas. Bukan hanya alat kesehatan tapi juga barang-barang kebutuhan pokok. Gitu. Ini yang kami lihat dampaknya cukup relatif besar kepada daya beli masyarakat nanti. Dan sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal menurut Anda? Ya, kami melihatnya juga begini Mbak Najwa. Jadi ada kebingungan juga ya. Misalkan kemarin menggelontorkan 72 miliar ya. Tadinya mau digelontorkan 72 miliar dana untuk influencer ya. Untuk menarik wisatawan. Ini kan langkah yang tidak bijak. Kemudian baru beberapa hari kemudian ditarik lagi bahwa ini ditunda sementara ya. Kenapa tidak berpikir seperti misalkan pemerintah Singapura ya. Bagaimana kemudian masker itu dibagikan secara gratis justru. Jadi anggaran negara itu bukan digunakan untuk influencer. Apalagi kemudian ini cukup aneh. Wisatawan asing mana yang kemudian mau datang? Kemudian di tengah ada wabah corona begini ya, tiketnya murah, diberikan diskon, ya, diberikan insentif, tapi ketika sampai di tempat yang suspek coronanya besar, itu justru kemudian tertular dan biaya kesehatannya lebih besar. Jadi ini perilaku yang irasional, jadi kebijakan irasional menciptakan perilaku yang irasional. Ya. Sehingga kita lihat kenapa nggak kemudian seperti di Singapura, preventifnya jelas ya. Tentara dikumpulkan untuk kemudian melakukan packing dari masker dan dibagikan secara gratis door to door kepada warganya. 72 miliar itu bisa dapat berapa dus masker gratis gitu ya. Kemudian juga bagaimana operasi pasar untuk menjaga sembako-sembako yang harusnya dilakukan. Nah, jadi itu. Saya katakan Menteri Perdagangan plus Menteri Pariwisata harus beroperasi pasar ini. Nggak bisa, nggak ada yang mau datang Pak dikasih diskon, kasih uang, dikasih uang pun nggak mau datang ke sini. Jadi dana untuk influencer 72 miliar itu lebih banyak pada dana yang dipersiapkan Kementerian Kesehatan untuk corona ini hanya 30 miliar. Itu yang baru dikatakan oleh Kementerian Kesehatan tadi pagi Pak, kita Komisi 9 ke sana. Jadi ironis sekali. Boleh diulang Mbak Nini, jadi dana kesehatan, dana untuk corona di Kementerian Kesehatan ya, saya tidak tahu kalau di KSP, tempat yang lain, itu 30 miliar. Separuh dari 72 miliar dari influencer. Ini berarti kan menunjukkan sebenarnya pemerintah masih memikirkan persoalan ekonomi daripada preventif soal kesehatan kita. Bu Puan selaku Ketua DPR sempat melakukan statement, tolong fokus pada penanganan kesehatan ini, corona jangan hanya berpikir soal ekonomi. Kalau kita sehat tentu ekonomi akan mengikuti. Silakan. Ya, kita sudah melakukan sesuatu ya seperti bawang putih. Kita melihat awalnya harganya 58.000, setelah itu sampai dengan 70.000. Kita langsung melakukan saya rapatkan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Kita segera atasi. Ini memang spekulan, semuanya spekulan. Begitu dia melihat wah ini import agak turun nih importnya. Dia udah ngitung ini. Begitu kita umumkan, kita akan segera import, langsung itu barang itu turun ya. Dan operasi yang kita jalankan di lapangan ada Satgas Pangan yang menjalankan operasi itu, ya berjalan itu. Pak, ada hasilnya. Kalau perimbangan anggaran, ya soal tadi apakah misalnya tidak lebih baik digunakan untuk membeli pemerintah yang membeli masker dibagikan gratis ke penduduk, misalnya seperti yang dilakukan di Singapura, apakah itu langkah yang dipikirkan juga atau tidak bisa dibandingkan karena Singapura negara kecil dan penduduknya sangat sedikit dibandingkan kita? Ya, saya pikir kita kan juga mendidik masyarakat ya. Yang kedua, memang itu antara ayam dan telur kan begitu. Kalau kita berbicara fokus ke sini, ekonomi juga perlu dipikirkan ya. Untuk itu pemerintah buru-buru melakukan langkah-langkah. Ini Presiden melakukan sidang kabinet berkaitan dengan corona kurang lebih 6 kali. Betul-betul 6 kali itu dijalankan itu. Fokusnya di ekonomi Pak? Oh bukan, fokusnya penanganan coronanya, ya langkah-langkah detailnya Presiden cek itu. Berikutnya bagaimana ekonomi melihat ini situasi ini. Untuk itu dalam konteks kita bicara ekonomi sekarang ya, Presiden memerintahkan segera jalankan itu. Satu, anggaran di daerah itu segera berjalan dengan cepat. APBN juga segera berjalan dengan cepat. Berikutnya kartu prakerja ya, kartu prakerja segera dorong dengan cepat. Karena ini berkaitan bagaimana menghidupkan situasi yang ada di bawah begitu ya. Berikutnya masalah stimulus perumahan. Ini Presiden menambah lagi stimulus perumahan yang tadinya ditambah lagi sekarang menjadi 3,4 triliun ya. Berikutnya
KPM ya, keluarga penerima manfaat ya, yang tadinya hanya 150.000 ditambah lagi menjadi 200.000. Tujuannya apa? Agar mereka memiliki daya beli dan akhirnya hidup semuanya sektor mikro di bawah gitu. Bahwa kemudian kritikan yang masuk adalah tampaknya fokusnya terlalu ekonomi, bagaimana menjawab kritikan itu? Sebenarnya bukan seperti itu ya, karena kita bisa melihatlah langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi beberapa saat yang lalu, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebuah effort yang kita juga harus appreciate atas itu semua. Dan tentu tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang berjalan ya. Semuanya juga dukungan dari publik ya. Seperti yang terjadi di Natuna ya. Yang publik yang tadinya kurang sependapat tapi begitu tersosialisasi, maka muncullah rasa kemanusiaannya dan pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan sangat familiar begitu. Baik, kita akan break, kita lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Bagaimana kita belajar dari negara luar dalam penanganan corona? Saya ingin minta tanggapan ke Dokter Lia dulu dan nanti kemudian Dokter Trik. Apa yang bisa best practices yang bisa kita pelajari? Ya, jadi kalau saya mungkin kami dari kesehatan tentu menganjurkan adanya kewaspadaan standar terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Artinya kita tahu bahwa di luar ini kita banyak sekali virus, banyak sekali kuman yang memang secara perilaku kita harus lebih berhati-hati. Contohnya kita pergi ke tempat-tempat publik atau kita ke rumah sakit. Biasanya sekarang kalau di rumah sakit itu mungkin sejak beberapa waktu yang lalu kita sudah ada untuk cuci tangan. Tadi ruang publik keren sekali tuh. Ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Mungkin pulang dari tempat yang crowded gitu, kita mandi, kita cuci nanti ganti baju dan sebagainya, itu juga hal-hal yang baik. Kemudian satu lagi juga membiasakan diri untuk artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat misalnya sering menyentuh muka. Nah, Mbak Najwa tadi sering pegang-pegang muka tuh tadi. Jadi artinya bahwa kemungkinan untuk apapun yang menyebabkan satu penularan penyakit kalau bisa kita hindarkan. Jadi kebiasaan untuk hidup bersih itu rasanya perlu sekali ditekankan kepada kita semua. Jadi jangan paniknya tuh misalnya kita pakai masker tapi maskernya 2 hari nggak diganti kan percuma. Gitu kan. Jadi artinya perilaku kita untuk menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Jangan sampai kita justru membawa kuman yang dari luar. Siapa sih yang bilang bahwa di luar itu nggak ada virus lain atau kuman lain selain corona? Kan bisa terjadi. Jadi itu yang menurut saya kewaspadaan standar. Dan di rumah sakit kita punya tuh yang namanya pengendalian pencegahan infeksi rumah sakit. Nah itu biasanya selalu diajarkan. Kalau abis ini cuci tangan, bahkan ada 5 moments. Kapan kita harus cuci tangan, itu dilakukan terus-menerus. Saya yakin kalau itu dilakukan, termasuk anak-anak sekolah. Anak-anak kecil dari mulai taman kanak-kanak, dewasa, itu penting sekali untuk tahu bahwa kebersihan itu adalah penting banget untuk. Oke, Dokter Ria, yang jelas beberapa publik sekarang kemudian ada yang inisiatif pribadi datang ke rumah sakit meminta untuk mencek untuk virus corona, tes virus corona. Dan mereka kemudian ada yang bilang dibayar 1 juta, ada yang teman saya bayar 700.000. Ketika sampai di rumah sakit bilang ini tes virus corona, tetapi yang dites itu rongsen, kemudian tes darah dan konsultasi dokter. Tapi rumah sakit bilangnya ini tes virus corona dan ditagih 700.000. Bagaimana itu? Mungkin ini klarifikasi aja karena saya juga sempat banyak pertanyaan. Jadi banyak orang-orang yang bilang saya mau dong sertifikat bebas corona. Nah itu kami bilang bahwa di rumah sakit itu kita nggak punya sertifikat semacam itu. Dan ini juga mungkin keluarnya dari sebetulnya ada kewaspadaan dari WHO yang menyatakan bahwa kalau ada daerah yang wabah maka dia harus diperhatikan untuk tidak menularkan pada orang lain. Maka kalau dia dari luar misalnya yang daerah di sana ada
COVID-19, maka dia harus misalnya bila ada keluhan, maka dia harus dikarantina misalnya. Oke. Nah, Tapi sehingga satu lagi tadi rumah sakit ya. yang men-charge 700.000 dan mengatakan itu tes virus corona, padahal tes darah itu bagaimana? Saya sudah klarifikasi, jadi mereka menyatakan bahwa didorong oleh teman-teman dari perusahaannya supaya dia bisa masuk. Itu tadi, kalau dia pulang dari luar negeri yang di sana ada virus corona, saya mau masuk kerja itu dilarang selama 14 hari. Kalau saya mau masuk, kamu harus bawa surat itu. Nah, ini mungkin saya himbau juga ke perusahaan-perusahaan. Kami rumah sakit nggak bisa mengeluarkan itu. Yang ada adalah medical Tapi berarti namanya jangan juga rumah sakit bilang namanya tes virus corona. Tidak. Saya sih Karena mudah-mudahan mengelabui publik kalau bilangnya tes virus corona. Jadi kelihatannya yang dicek darah dan konsultasi dan rongsen. Iya. Jadi dilakukan, kalau saya tanya ke rumah sakit yang saya dengar bahwa ada keluhan semacam itu, mereka hanya melakukan anamnesis, tanya-tanya, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan darah, dinyatakan bahwa tidak ada menderita penyakit saluran napas akut. Hanya itu, jadi tidak ada yang menyatakan bebas corona. Karena kalau corona kan harus periksa di lab. Satu-satunya lab sekarang ini hanya Litbangkes. Jadi, tapi itu kondisi yang dialami. Mbak Anies dan teman-temannya sekarang nggak boleh masuk kerja kalau nggak bawa surat bebas corona. Betul, banyak warga di perumahan kami tidak boleh masuk kerja dalam waktu 14 hari sebelum membawa surat keterangan yang dimaksud tadi, Dok. Ini yang juga membuat kami bingung. Sebenarnya aksesnya mesti kemana? Apakah ke Kementerian Kesehatan atau bisa itu diatasi di Dinas Kesehatan atau harus langsung datang ke rumah sakit atau seperti apa? Ini tadi yang Pak Muldoko katakan protokol itu ya Pak. Jadi itu benar-benar dibutuhkan kepastiannya seperti apa. Yang penting adalah ini, jadi kita harus misalnya kita memantau suhu tubuh, memantau apakah kita ada keluhan batuk atau ciri-ciri penyakit virus yang lain. Nah, kalau ada naik suhu tubuh dengan ada riwayat, kita bisa datang ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi bukan mengecek apakah kita positif atau tidak loh. Tentu rumah sakit juga ada kriteria kan sesuai dengan paduan yang dari Kemkes tadi. Ada orang yang ada riwayat, nah dia akan diperlakukan kalau dia memang ada gejala untuk sebagai pemantauan. Tapi dikelirkan sekarang. Iya. Kalau enggak nanti ini baru satu kompleks. Kalau banyak kompleks minta kan cilaka. Artinya harus dipahami Pak Mul ya, ini bukan rilis sertifikat gitu loh. Gimana? Saya nggak tahu cara baiknya gitu. Koordinasi antar kementerian ya saya pikir yang perlu juga diperjelas Pak. Kalau seperti ini kan berarti ada dari perusahaan-perusahaan, juga dari serikat pekerja juga harus berkomunikasi juga. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan rumah sakit jelas tidak bisa mengeluarkan karena memang ada prosedurnya. Tapi perusahaan minta. Nah ini juga seluruh kementerian terkait koordinasinya itu harus satu untuk mengatakan bahwa tidak perlu ada surat keterangan tersebut. Karena memang ini juga salah satunya juga dipicu oleh ada sertifikat tapi kesehatan mintanya juga begitu. Informasinya kemana? Ke 119 tadi, 119 tadi atau kemana supaya kantor-kantor yang ini tidak meminta lagi gitu Pak? Saya pikir ini nanti akan kita sikapi ya. Perlu ada intervensi dari Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada tadi tempat bekerja itu agar ada kesamaan pandangan, nanti jadi babalit itu ya. Oke, sudah saya catat ya. Oke, baik. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan hoax atau informasi yang beredar tentang virus corona. Saya ingin ke Dr. Tri. Ini ada misalnya, apakah ini fakta atau dusta? Tolong nanti dijawab. Virus corona tertular lewat udara, fakta atau dusta? Dusta. Dusta. Tidak tertular lewat udara. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang menular melalui droplet infection. Droplet infection tidak melalui udara begitu. Jadi harus dekat jarak tertentu 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter. Oke, jadi ini dusta teman-teman. Virus corona tidak tertular melalui udara. Oke, ini ada satu lagi yang juga banyak beredar yang tadi disebutkan oleh Mas Agus. Bawang putih dan jahe, obat ampuh untuk corona. Bukan obat. Fakta atau dusta? Dusta. Dusta? Enggak kali, mungkin karena salah persepsi gitu. Karena gitu. Kalau obat-obat rempah itu atau kurkuma itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh.
sebenarnya semua makanan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Oke, tapi kalau dibilang obatnya kalau sakit kalau kena corona minum jahe jadi sembuh itu dusta ya. Jadi itu dusta teman-teman. Meningkatkan daya tahan tubuh iya, tetapi bukan obatnya. Ini juga Dok. Ini fakta atau dusta? Virus corona menular melalui tatapan mata. Mata Najwa. Tatapan mata. Bener. Karena hoaxnya aneh-aneh teman-teman. Termasuk salah satu ini. Tatapan mata bisa Dok? Iya, kalau dekat sekali kalau betul batuk bisa gitu. Lagi batuk. Tapi kalau nggak batuk ya nggak bisa begitu. Yang jelas dari infrared matanya mau seperti apa tidak ya? Dusta begitu. Jadi ini dusta. Baiklah ini dusta. Terima kasih dokter. Pak Mul, Ya. ada banyak harapan negara akan bisa mengatasi persoalan ini. Oh pasti, saya pastikan negara bisa mengatasi ya, jangan khawatir. Untuk itu kita tidak perlu panik ya, tetapi kita perlu waspada. Itu cara yang harus dilakukan untuk menghadapi dan menghindari COVID-19. Yang kedua, hindari perjalanan ke luar negeri yang berisiko COVID-19. Oke. Jaga kesehatan, gerakan masyarakat supaya kita tingkatkan. Cuci tangan dari waktu ke waktu. Nah, sekarang juga rajin cuci tangan tuh. Ya. Habis salaman cuci tangan lagi. Oke. Ya, itu harus begitu ya. Baik. Baik. Gitu ya. Oke, jangan menggunakan masker yang berlebihan ya. Karena ikuti petunjuk dari WHO. Itu kira-kira pesan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muldoko. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk semua menanggapi, tapi terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Anies, Anda berharap data pribadi yang diumbar orangnya bisa diusut. Jadi siapapun yang mengumbar data pribadi pasien bisa diusut, dibawa ke ranah pidana. Baik, kita tunggu itu, kita tunggu bagaimana negara bertindak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan. Mas Bima, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Sudah 2 bulan lebih corona mengancam dunia, tak ada alasan bagi pemerintah terbata-bata. Berkali-kali pejabat ngomong mengenteng-entengkan, malah melulu bicara tentang perekonomian. Komunikasi yang jernih sangat dibutuhkan sekarang, transparansi jangan sampai ditaruh di belakang. Kepanikan bisa diatasi jika otoritas bekerja sigap, perlihatkan lewat administrasi yang serba tanggap. Sudah banyak bukti pasien corona bisa pulih kembali asal kita siap mengantisipasi dan menangani. Pandemi jadi batu ujian efektif dan efisiennya negara, cerminan birokrasi yang lapuk ataukah bertenaga. Taruhannya langsung menyangkut nyawa kita semua, bukan sekedar neraca dagang atau derajat citra. Solidaritas warga dan kesiapan negara tak bisa ditawar lagi. Tak boleh ada politik dan ego sektoral di tengah pandemi. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.